Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah jurnal internasional. Perkenalkan, nama saya Nabila Asyifa Salma dari Pendidikan Biologi semester 7B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Effect of Example Non-Example Method Implementation in Scientific Approach and Discovery Learning Model on 7th Grade Student Psychomotor Competency in Learning Natural Science, atau yang telah ditranslate menjadi pengaruh penerapan metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pembelajaran IPA. Informasi jurnalnya, judul jurnal, Effect of Example Non-Example Method Implementation in Scientific Approach and Discovery Learning Model on 7th Grade Student Psychomotor Competence in Learning Natural Science. Nama jurnal, International Journal of Science and High Technology. Penulis, A. Amrianto dan L. Lufri. Volume 13, nomor 2, tahun 2019, jumlah halaman 5 halaman, nomor halaman 211 sampai 215. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada kurikulum 2013, memerlukan beberapa perbaikan pola pikir atau pola dalam proses pembelajaran, seperti dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif, dan dari pembelajaran klasik menjadi pembelajaran kooperatif. Pada tahun ajaran 2017-2018, kurikulum 2013 sudah mulai diterapkan di sekolah. Misalnya dari 95 SMP negeri atau swasta di Padang, terdapat 60 SMP yang sudah menerapkan kurikulum 2013, dan ada pula yang masih menerapkan kurikulum KTSP. Dengan kata lain, 63% SMP di Padang telah menerapkan kurikulum 2013. Berdasarkan persyaratan kurikulum 2013 dan implementasinya di sekolah, pada tanggal 8 Agustus 2018 telah dilakukan penelitian di SMPN 18 Padang sebagai sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru dan siswa melalui penyebaran angket. Nah, hasil angket ini menunjukkan bahwa guru sudah mampu merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kurikulum 2013. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran karena tidak menerapkan perubahan pola proses pembelajaran dari pembelajaran klasik menjadi pembelajaran kooperatif. Nah, berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa dan persyaratan kurikulum 2013, terdapat alternatif pemecahan masalah tersebut, yaitu penerapan metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery. Nah, metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery ini belum pernah diterapkan oleh guru yang mengajar di SMP Negeri 18 Padang. Akibatnya, pengaruh terhadap kompetensi psikomotor siswa belum diketahui secara pasti, khususnya pada siswa kelas 7 di SMPN 18 Padang. Nah, lalu alasan pemilihan model pembelajaran discovery ini karena model pembelajaran ini terbiasa digunakan oleh guru di SMP 18 Padang. Selain itu, siswa tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan model ini, sehingga tidak mengganggu waktu pembelajaran yang direncanakan oleh guru di kelas. Alasan lain yaitu model pembelajaran ini adalah model yang disarankan untuk digunakan dalam kurikulum 2013. Selain itu, dapat juga meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman mereka terhadap konsep pembelajaran. Lalu,
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran merupakan persyaratan kurikulum 2013. Hal ini disebutkan dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014. Pendekatan saintifik dapat membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Firman 2018, menjelaskan bahwa pendekatan saintifik sangat baik dipadukan dengan pembelajaran kooperatif karena dapat meningkatkan kompetensi siswa. Nah, sedangkan alasan pemilihan metode eksempel non-eksempel ini, yaitu metode ini menggunakan gambar sebagai media penyampaian materi pembelajaran. Dengan metode ini, siswa didorong untuk berpikir kritis dan menganalisis dari gambar yang diberikan atau dari hasil observasi. Nah, menurut Hosnan 2014, metode eksempel non-eksempel termasuk ke dalam pembelajaran kooperatif. Lalu, selain itu, metode ini juga tepat untuk dikolaborasikan dengan model pembelajaran discovery dan pendekatan saintifik. Dalam model pembelajaran discovery, siswa dituntut untuk mandiri dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut tidak lepas dari aktivitas keilmuan sehingga perlu pendekatan saintifik atau ilmiah. Nah, tidak hanya itu, pembelajaran discovery membutuhkan media dalam penyampaian informasi seperti gambar. Nah, sehingga diperlukan metode eksempel non-eksempel ini. Lalu, alasan lain pemilihan metode eksempel non-eksempel adalah kesesuaiannya dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru, yaitu KD 3.6, Sistem Organisasi Kehidupan, dan KD 3.7, Interaksi Organisme. Materi pembelajaran KD 3.6, Sistem Organisasi Kehidupan, membahas tentang materi abstrak, sehingga sangat tepat untuk memberikan contoh dalam bentuk gambar karena pada dasarnya proses pembelajaran terjadi 30% dari melihat materi. Nah, begitupun dengan KD 3.7 interaksi organisme, yaitu lebih banyak tentang kegiatan observasi lapangan atau mengamati lingkungan. Untuk siswa yang tidak dapat mengamati benda-benda yang tidak terjangkau, dapat diobservasi dengan menyediakan gambar sebagai media untuk memudahkan pengamatan guna mendukung kegiatan pembelajaran. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana keterlaksanaan penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Yang keempat, bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui keterlaksanaan penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa pada penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Yang ketiga,
Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan pembelajaran metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Nah, teknik purposive sampling ini yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu berdasarkan kebutuhan atau sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada peserta. Penelitian ini dilakukan di kelas 7 SMP 18 Padang pada semester genap tahun ajaran 2018-2019. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP 18 Padang dengan jumlah siswa 228 dan terdiri dari 9 kelas. Lalu yang ketiga ada instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi praktik dan proyek dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk memudahkan pengamat menilai kompetensi afektif siswa. Hal tersebut juga divalidasi oleh satu orang ahli dan satu orang guru IPA. Nah, tadi kan menggunakan teknik purposive sampling yang artinya berdasarkan karakteristik yang diinginkan. Nah, ada pula karakteristik peserta yang diinginkan. Kriteria kelas yang diambil sebagai sampel yaitu kelas yang diajar oleh guru yang sama dan memiliki nilai varian yang sama agar pengaruh perlakuan dapat terlihat jelas. Kriteria pertama adalah kelas yang diajar oleh guru yang sama. Maka, penelitian ini dilakukan pada dua kelas yang diampu oleh Ibu Deswita SPD, yaitu kelas 7-6 dan kelas 7-8. Selanjutnya, kriteria yang kedua adalah kelas yang memiliki nilai varian yang sama. Untuk mengetahuinya, dilakukan uji homogenitas pada dua kelas. Hal itu dilakukan dengan menggunakan data nilai ulangan harian. Lalu selanjutnya, analisis data. Pengolahan data menggunakan software SPSS. Teknik analisis data dilakukan melalui pengujian hipotesis. Uji statistik yang digunakan yaitu Mann-Whitney U-test karena datanya bersifat ordinal. Nah, uji Mann-Whitney seperti ini. Kriteria pengujian hipotesis dengan Mann-Whitney U-test adalah sebagai berikut. H0 diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Lalu H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Deskripsinya, H0 adalah tidak terdapat pengaruh penerapan metode example non-example dalam pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 dalam pembelajaran IPA. H1 artinya terdapat pengaruh penerapan metode example non-example dalam pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 dalam pembelajaran IPA. Lalu hasilnya, data kompetensi psikomotor siswa diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh guru dan teman sebaya sebagai pengamat. Data kompetensi psikomotor siswa dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kelas eksperimental, N itu jumlah siswa, ada 32 siswa, rata-rata 86,48, nilai maksimalnya 90, dan nilai minimalnya 80. Sedangkan di kelas kontrol, jumlah siswanya 32 siswa, rata-rata nilai 82,96, nilai maksimalnya 90, dan nilai minimalnya 72,50. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney U-test dengan bantuan software SPSS. Nah, kelas eksperimental dan kelas kontrol nilai signifikansinya sama yaitu 0,030. Nilainya 0,05 dan keterangannya artinya H0 ditolak.
Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa rata-rata skor kompetensi psikomotor kelas eksperimen 86,48 lebih tinggi daripada kelas kontrol 82,96. Sedangkan nilai tertinggi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 90. Nilai minimum pada kelas eksperimen adalah 80, sedangkan nilai minimum pada kelas kontrol adalah 72,50. Lalu berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan dari pengujian hipotesis adalah 0,030, artinya 0,030 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery pada kompetensi psikomotor siswa kelas 7 dalam pembelajaran IPA. Lalu selanjutnya diskusi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata kompetensi psikomotor siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dari pengujian hipotesis, diketahui bahwa nilai signifikansi kompetensi psikomotor 0,030 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh penerapan metode example non-example dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Lalu, pada kompetensi psikomotor diberikan perlakuan dengan menambahkan butir analisis gambar atau analisis hasil observasi ke dalam LKPD siswa atau lembar kerja peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan dengan metode example non-example karena metode ini menekankan pada pembelajaran dengan menganalisis gambar. Jadi, LKPD siswa dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait hasil observasi. Siswa dibimbing secara mandiri untuk mengungkapkan gagasan atau pendapatnya dari gambar atau tabel. Gambar-gambar tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan membuat materi yang dipelajari menjadi lebih nyata. Nah, LKPD yang dilengkapi dengan butir analisis gambar memberikan efek positif bagi siswa. Hal itu dapat mendorong dan memotivasi mereka untuk mempertanyakan apa yang mereka tulis. Dengan kata lain, dapat menciptakan pembelajaran aktif di dalam kelas. Pembelajaran aktif di sini berkaitan dengan kemampuan bertanya dan mengungkapkan pendapat atau gagasan mereka. Siswa aktif dalam mengajukan pertanyaan karena adanya persyaratan untuk memenuhi butir analisis hasil observasi. Selain itu, pengungkapan pendapat atau gagasan juga diperlukan dalam butir analisis hasil observasi, karena siswa bebas menjawab soal pertanyaan. Hal tersebut membuat mereka lebih leluasa dalam mengungkapkan ide atau pendapatnya. Selain itu juga, memberikan bekal awal kepada siswa dan kepercayaan diri untuk melakukan presentasi di depan kelas. Hal ini terlihat pada saat guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, siswa ini ingin menjadi yang pertama melakukan presentasi karena mereka sudah memiliki bekal awal untuk dipresentasikan di depan kelas, yaitu berupa gagasan atau ide tentang hasil observasi yang diamati tadi. Selanjutnya, metode example non-example sebagai salah satu pembelajaran kooperatif dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran melalui aktivitas siswa secara berkelompok, di mana mereka dapat lebih banyak mengungkapkan pendapatnya untuk menjelaskan butir analisis hasil observasi. Selain itu, mereka tidak dibebani dalam memberikan presentasi karena dilakukan secara berkelompok. Jika hasil observasi mereka salah atau kurang tepat, tidak hanya seorang siswa yang merasa bersalah. Nah, hal ini berbeda dengan melakukan presentasi sendirian, di mana siswa takut ditertawakan oleh teman-temannya jika hasil presentasinya salah. Lalu, praktik yang dilakukan untuk mengaktualisasikan materi pembelajaran, khususnya materi pembelajaran KD 3.6, sistem organisasi kehidupan yang cenderung abstrak seperti sel, jaringan, dan sebagainya.
Siswa antusias dalam melakukan praktik untuk KD 3.6 ini dan KD 3.7. Namun, perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah siswa di kelas eksperimen lebih aktif daripada siswa di kelas kontrol. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh bekal awal mereka sebelum melakukan praktik atau selama pembelajaran teori di kelas. Nah, kesimpulan didapat dari penelitian ini yang pertama yaitu keterlaksanaan penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA berjalan dengan baik dan dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, dibuktikan dengan siswa yang ingin berlomba-lomba mempresentasikan hasil observasinya ke depan kelas. Lalu yang kedua, hasil belajar siswa pada penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA mengalami peningkatan, dibuktikan dengan perbedaan nilai antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Siswa di kelas eksperimen lebih aktif daripada siswa di kelas kontrol. Lalu, kesimpulan yang ketiga, respon siswa terhadap penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA menghasilkan respon yang sangat baik, dibuktikan dengan siswa yang aktif dalam mengajukan pertanyaan. Selain itu, dengan adanya kegiatan kelompok, menjadikan siswa lebih aktif dalam mengungkapkan gagasan atau pendapatnya. Lalu yang keempat, terdapat pengaruh penerapan pembelajaran metode eksempel non-eksempel dalam pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery terhadap kompetensi psikomotor siswa kelas 7 pada pembelajaran IPA. Karena dengan siswa mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara berkelompok, dapat membuat siswa menggali materi pembelajaran lebih jauh karena siswa berbagi ide yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dan beragam, sehingga menghasilkan berbagai ide. Berikut referensi dari jurnal ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.